It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 When I 이래 나 왜 사랑에 목매는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아 분명 다 안 믿었지 알고도 빠진 함정인가 봐 나도 모르게 When you call my name 가슴 아프게 내 심장이 쿵쿵 Pengertian ontologi. Ontologi merupakan istilah dari bahasa Yunani yang berasal dari kata ontos dan logos. Ontos artinya segala sesuatu yang memiliki wujud atau berwujud, dan logos merupakan sebuah ilmu. Sehingga jika diartikan, ontologi merupakan ilmu atau teori yang mempelajari mengenai wujud yang ada. Ontologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai hakikat sesuatu yang berwujud atau sesuatu yang ada dengan menggunakan logika. Secara keilmuan, pengertian ontologi merupakan ilmu atau kajian yang membahas tentang yang ada atau teori tentang hakikat sesuatu yang ada. Menurut Anton Becker, ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh. Biasanya, yang dibicarakan di dalam ilmu ontologi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia, alam, dan nada kausal prima dalam suatu hubungan menyeluruh, teratur, dan tertib di dalam keharmonisan. Sehingga, aspek ontologi di sini merupakan segala sesuatu yang berada di dalam tatanan hubungan estetis yang diliputi dengan warna nilai keindahan. Di Yunani, ontologi menjadi salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno, karena studi tersebut membahas mengenai sesuatu yang sifatnya konkret, dan kebanyakan tokoh Yunani memiliki pandangan yang bersifat ontologis, misalnya seperti Plato, Aristoteles, dan Thales. Setelah memahami pengertian ontologi secara istilah dan secara bahasa, Anda juga harus memahami bahwa ada beberapa ahli yang memiliki pandangannya masing-masing mengenai ontologi. Para ahli tersebut menyampaikan pendapatnya dan juga berpendapat mengenai ontologi secara berbeda-beda. Istilah ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1936 Masehi demi memberikan nama tentang hakikat yang bersifat metafisis. Kemudian, dalam perkembangannya, Christian Wolff membagi metafisika menjadi dua, yakni metafisika umum dan khusus. Metafisika umum tidak lain adalah istilah lain dari ontologi, sehingga dapat dikatakan bahwa metafisika atau ontologi adalah cabang dari filsafat yang membahas tentang prinsip mengenai dasar atau paling dalam segala sesuatu yang ada. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dan kenyataan. Berasal dari bahasa Yunani, meta yang berarti selain, sesudah atau sebaliknya, dan fisika berarti alam nyata. Jadi, metafisika adalah sebuah ilmu yang menyelidiki hakikat di balik alam nyata. Metafisika juga dapat diartikan sebagai sebuah usaha sistematis dalam mencari hal yang ada di belakang hal-hal yang fisik dan bersifat partikular atau kebendahan. Selanjutnya adalah keterkaitan ontologi dengan metafisika. Mengapa ontologi terkait dengan metafisika? Jawabannya adalah karena ontologi membahas hakikat yang ada, lalu metafisika menjawab pertanyaan, apakah hakikat pertanyaan ini sebenar-benarnya? Pada suatu pembahasan, metafisika merupakan bagian dari ontologi, tetapi pada pembahasan lain, ontologi merupakan salah satu dimensi saja dari metafisika. Karena itu, metafisika dan ontologi merupakan dua hal yang saling terkait. Bidang metafisika merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafat, termasuk pemikiran ilmiah. Metafisika berusaha menggagas jawaban tentang apakah alam ini terdapat beberapa penafsiran yang diberikan manusia mengenai alam ini. Aliran ontologi ada 6, yaitu monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, agnostisisme, dan pragmatisme. Aliran monoisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber, baik yang berupa materi ataupun rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing yang bebas dan berdiri sendiri. Harus salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan untuk menentukan perkembangan yang lainnya. Plato adalah tokoh filsafat yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini, karena ia menyatakan bahwa alam ide merupakan kenyataan yang sebenarnya. Istilah monoisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Paham monoisme kemudian terbagi
yaitu hakikat materi dan rohani, benda dan roh, jasad dan spirit. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan keadaan dalam alam ini. Tokoh paham ini adalah Descartes, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menamakan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran atau rohani dan dunia ruang atau kebendaan. Aliran pluralisme. Aliran ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedocles, yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu air, tanah, api, dan udara. Tokoh modern aliran ini adalah William James, yang mengemukakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, dan lepas dari akal yang mengenal. Aliran nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev pada tahun 1862 di Rusia. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias, yang memberikan 3 proporsi tentang realitas. Pertama, tidak ada satupun yang eksis. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Yang ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Aliran agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnostisisme berasal dari bahasa Greek agnotos, yang berarti unknown. A artinya not, gno artinya know. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Aliran ini dapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokoh seperti Soren Kierkegaard yang terkenal dengan julukan sebagai bapak filsafat eksistensialisme, yang menyatakan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai suatu aku umum, tetapi sebagai aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu orang lain. Jadi, agnostisisme adalah paham pengingkaran atau pengakalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda, materi, bahkan rohani. Aliran pragmatisme. William James juga seorang pluralis yang berpendapat karena pengalaman kita selalu berubah-ubah, maka tidak ada kebenaran hakikat kecuali kebenaran-kebenaran yang selalu diperbarui oleh kebenaran selanjutnya. Ontologi memiliki ruang lingkup atau mengubah beberapa hal, diantaranya adalah objek apa yang telah ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia dapat berpikir, merasa, dan indera yang membuahkan pengetahuan, bagaimana proses yang memungkinkan ditampilkan di banyak pengetahuan yang berupa ilmu. Contohnya seperti yang pertama, ontologi bijak. Menggunakan realitas mengenai bijak. Realitasnya ada gambaran atau ide yang membuat seseorang dapat mengenali bahwa benda itu adalah bijak. Padahal ada banyak model meja dari berbagai bahan dan ukuran. Tidak perlu bagaimana model, bentuk, warna, bahan, dan ukurannya, bahkan jika fisiknya berbeda. Namun benda tersebut tetap merupakan sebuah bijak. Kemudian menjadi realitas mengenai gambaran yang ada bahwa meja adalah meja dan ada karena dapat dilihat dan berwujud. Yang kedua, ontologi teman. Setiap orang pasti memiliki teman yang sudah dikenal cukup lama dan kerap menghabiskan waktu dari hari ke hari bersama, bahkan memiliki lingkungan yang sama. Namun, suatu hari teman tersebut dipisahkan oleh tempat yang mana sudah lulus sekolah dan harus terpaksa berpisah untuk melanjutkan tujuan hidupnya masing-masing. Kemudian, teman tersebut kembali lagi dan bertemu setelah bertahun-tahun lamanya. Saat pertemuan tersebut, tentu secara fisik, kebiasaan, penampilan banyak yang berubah dan berbeda kan? Akan tetapi, tak peduli adanya perubahan tersebut, teman tadi tetaplah seorang teman masa sekolah yang Anda kenal dan Anda tetap menganggapnya seorang teman meski sudah tidak lama berkenalan. Yang ketiga, ontologi rumah. Begitu banyak model rumah, mulai dari minimalis hingga modern, termasuk rumah yang Anda tempati sejak zaman dahulu yang berdiri di atas tanah dan berbentuk sebuah rumah dengan model tertentu. Realitasnya, ketika Anda melihat sebuah hal yang bentuknya adalah rumah, Anda akan selalu mengenali bahwa itu adalah rumah. Meskipun ada banyak bentuk dan model rumah, akan tetapi ide mengenai rumah tetap membuat Anda mengenali bahwa apa yang Anda lihat adalah rumah, meski bentuk, warna, dan bahkan modelnya berbeda. Karena rumah dikenal sebagai tempat tujuan untuk Anda pulang,
bagaimana kondisinya, bagaimana orang-orang di sekitarnya, membuat kita berpikir adalah rumah bukan benda lain.